Assalamualaikum, jumpa lagi bareng Diari Anatufa. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga diberikan selalu rezeki yang berkah, kesehatan dan kemuliaan. Untuk teman-teman yang baru gabung atau baru nemuin channel ini, salam kenal. Selamat datang dan selamat bergabung ya. Semoga channel ini bisa memberi faedah, menginspirasi dan memotivasi teman-teman semua untuk lebih konsisten lagi dalam mengatur keuangan rumah tangganya, karena manfaatnya sangat banyak banget jika kita itu konsisten dalam mengatur keuangan. Dan mohon keikhlasannya ya untuk klik tombol like, subscribe setelah nonton durasi 3 menit lebih, agar tidak spam dan channel ini semakin berkembang pastinya karena dukungan teman-teman semua. Dan tinggalkan jejak di kolom komentar supaya aku bisa bersilaturahim ke channel teman-teman semua. Jangan lupa juga aktifkan tanda lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan sebelumnya aku mau minta maaf ya teman-teman, kalau aku itu berkunjungnya agak lambat karena di tempat aku itu lagi musim hujan, dan kalau lagi hujan koneksinya itu lemot banget. Kalau untuk muter video YouTube itu loading banget, satu video itu bisa sampai 30 menit baru selesai nontonnya. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau aku itu lambat berkunjung ke channel teman-teman. Nah, lanjut ke pembahasan ya teman-teman. Kalau di video sebelumnya, maaf belepotan, kita membahas tentang mengatur gaji 2 juta per bulan. Kebutuhannya bisa terpenuhi dan bisa kasih jatah orang tua setiap bulannya, bahkan bisa nabung. Nah, di video kali ini aku share cara mengatur keuangan penghasilan harian sebesar 200.000 per hari, bisa investasi logam mulia sebesar 600.000 per bulan, dan beberapa bonus lainnya. Video ini aku share berasalkan dari request seseorang di DM di Instagram ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin dibuatkan referensi mengatur keuangan rumah tangganya, bisa langsung aja DM aku di laman Instagram aku yang udah aku tulis di pojok kiri atas itu ya teman-teman. Karena di laman Instagram kita bisa silaturahim, bisa sharing-sharing soal keuangan, tips menabung, tips berhemat, dan lain-lain. Selain itu, yang tidak aku upload di YouTube, aku upload di laman Instagram aku. Next, langsung aja ke rincian mengatur keuangan penghasilan harian 200.000 per hari ya. Seperti yang aku sebutkan di awal ya teman-teman, beliau itu memiliki income per harinya sebesar 200.000, dan beliau memiliki pengeluaran wajib, diantaranya cicilan mesin cuci, kemudian cicilan lain-lain, paket data, wifi, gas. Nah, beliau itu kan masih bingung bagaimana cara mengaturnya. Di sini aku bantu. Kita ambil per hari aja ya teman-teman, karena penghasilannya itu harian. Jadi 230.000 dibagi 30 hari, per harinya itu harus disisihkan 8.000 rupiah. Kemudian cicilan lain-lain itu 2.500 per hari. Paket data sama besarnya, yaitu 2.500 per hari yang wajib disisihkan. Kemudian wifi sebesar
Rp1.700. Kemudian gas itu 3.500. Sebenarnya nggak mencapai 3.500 ya, tapi aku bulatkan aja menjadi 3.500 per harinya. Kemudian anggaran beras di sini aku bantu sebesar 150.000 dan perharinya itu wajib disisihkan sebesar Rp5.000. Kemudian tagihan listrik beliau itu sebesar 100.000 sebulan. Jadi disisihkan 3.500 per hari. Kemudian persabunan di sini aku bantu anggarkan 10.000 per harinya. Kemudian belanja sayur, bumbu dan lain-lain itu perharinya 40.000. Total pengeluaran wajib beliau sebesar Rp76.700. Nah, income 200.000 per hari dikurangi pengeluaran hariannya, pengeluaran wajib itu ya teman-teman, sebesar Rp76.700, masih sisa sebesar Rp123.300. Alhamdulillah, pengeluaran wajibnya sudah bisa terkontrol dan sudah ada referensi untuk beliau ya teman-teman. Semoga referensi yang aku bikin ini bermanfaat untuk beliau dan bisa menjadikan beliau itu lebih konsisten dalam mengatur keuangannya. Dan di sini dana sisa tersebut aku alokasikan untuk beberapa keperluan tambahan. Karena menurut aku dana tambahan ini sangat bermanfaat, bahkan bisa menjadi investasi di masa depan, bahkan juga investasi di akhirat. Bahkan beberapa keperluan yang mungkin sebelumnya itu belum terpenuhi, sekarang bisa terpenuhi. Seperti apa? Misalnya sedekah ya Mom. Kemudian dana tak terduga. Dana tak terduga itu penting banget. Kalau kita ada keperluan yang mendesak, kita bisa punya dananya gitu ya, sudah ada persiapan dananya. Kemudian tabungan hari tua, karena itu penting banget. Misalnya bukan PNS, jadi tidak dapat tunjangan hari tua, dan jangan berharap atau berpikir bahwa anak kita itu adalah investasi di masa depan untuk jaminan pensiun ya teman-teman. Itu salah besar pemikirannya. Sedini mungkin kita mulai dari hari ini untuk menabung anggaran hari tua kita supaya tidak menjadi beban anak cucu kita, tidak memberatkan anak cucu kita nantinya. Kemudian di sini bisa investasi logam mulia, bisa kasih jatah orang tua, bahkan bisa punya anggaran wishlist gitu ya, atau keinginan. Kemudian juga bisa jajan. Nah, berapa aja jumlahnya? Di sini sedekah aku anggarkan sebesar 5.000 per hari. Dana tak terduga 20.000 per hari, tabungan hari tua 30.000 per hari, investasi logam mulia 20.000 per hari. Ini bisa kedepannya bisa digunakan untuk modal usaha atau dana kuliah anak atau untuk modal usaha anaknya ya teman-teman. Banyak banget manfaatnya. Kemudian jatah orang tua perharinya itu 18.300. Dan di sini wishlist sebesar 10.000 per hari. Kemudian anggaran jajan 20.000 per hari. Diakui atau tidak diakui, orang pasti jajan, nggak mungkin enggak ya Mom. Nah di sini aku berikan alokasinya untuk dana jajan itu sebesar 20.000 per hari. Dari kesemua dana tambahan tersebut, dana sedekah dalam sebulannya akan terkumpul 150.000.
dana tak terduga 600.000, tabungan hari tua 900.000, investasi logam mulia 600.000, wishlist atau keinginan sebesar 300.000, kemudian anggaran jajan terkumpul 600.000. Anggaran jajan ini sudah luar biasa ya. Misalnya nih, untuk hangout per minggunya itu bisa 150.000. Kemudian anggaran untuk kasih jatah orang tua dalam sebulan terkumpul 549.000. Alhamdulillah, dengan penghasilan 200.000 per hari, jika dimanage dengan teliti dan rinci, insya Allah cicilannya secara bertahap akan terlunasi, kebutuhan sehari-hari juga terpenuhi. Yang sebelumnya belum bisa bersedekah, sekarang bisa ya. Lanjut, ada beberapa bonus jika kita bisa memanage keuangannya dengan benar, secara rinci dan teliti. Bisa juga punya investasi logam mulia, bahkan bisa memberi jatah bulanan orang tua, bisa jajan, bisa hangout gitu ya setiap malam minggu. Bahkan yang sebelumnya punya keinginan tapi belum terchecklist, sekarang bisa terchecklist tanpa mengambil dana anggaran pengeluaran wajib lainnya. Subhanallah. Yang penting itu kita selalu bersyukur atas rezeki yang kita terima, karena bersyukur itu manfaatnya banyak banget. Selain hidup kita itu menjadi berkah, insya Allah rezeki kita juga yang sedikit akan ditambah. Begitu kira-kira ya teman-teman sharing kali ini, semoga bermanfaat, menginspirasi dan memotivasi beliau dan teman-teman semua. Semoga kita selalu diberikan kelancaran, kelimpahan rezeki dan keberkahan hidup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, yang komen ataupun tidak. Yang masih pemula, semangat ya, sama seperti aku. Bahkan seniors, terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman semua menjadi ladang pahala jariah. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan di dalam videonya. Insya Allah kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.